Halo Kepors, apa kabar? Semoga Kepors sehat-sehat aja, tetap jaga kesehatan, jaga 5M supaya terhindar dari COVID. Nah, hari ini kita akan bicara dengan Bang Andre Siregar. Halo Bang. Halo. Gimana Surabaya? Oke, Surabaya panas seperti biasalah. Tapi baik-baik aja semua lah. Aman ya, aman. Udah rame belum Surabaya? Rame gimana maksudnya? Arus balik Di itu jalan gimana? COVID ini. Oh, rame banget. Surabaya ini kayak nggak ada COVID kok. Nggak ada COVID ya? Iya. Pada Iya, saya nggak ada ramai. masih. Tapi di sebelah rumah tuh semua depot-depot warung-warung pada buka rame semua kalau malam, heran gue. Nggak berani kesini kali COVID-nya, tapi Luar biasa ya. Luar biasa. 6 bulan ini memang luar biasa. Ya, buat Kepors yang belum tahu, ini Bang Andre ini artis komik juga. Artis komik buat beberapa komik. Di belakang saya ada gambar-gambar ini komik-komiknya. Dan selain artis komik, Bang Andre ini juga manajemen artis. Coba ceritain Bang, gimana Bang? Apa yang diceritain? Ya, dari komik yang dibuat, terus manajemen artisnya gimana gitu. Apa ya mau dibuat ya? Jadi ya apa ya? Gimana selain komikus sih juga agent gitu kan? Agent itu kita menerima untuk job-job luar negeri dan kemudian menyalurkannya kepada artis-artis lokal supaya kita yang mengerjakan untuk mereka ya begitu-begitu aja sih sebetulnya ceritanya. Apa kira-kira yang mau diceritain ya? Banyak yang mau ceritain. Tanyain aja deh, ntar gue cerita deh. Kalau gue cerita sendiri panjang banget, circa 2009 itu nanti. Nah inilah, awalnya Bang Andre di komik tuh jadi artis kenapa Bang? Wah, awalnya ceritanya ini harus pakai nama, boleh nggak nyebutin nama nih? Sebutin aja. Sebut. Oke. Nama yang perlu disebut itu adalah Daniel Indro. Ntar kita harusnya tag orangnya di sini. Nanti tampilin tampangnya, Daniel Indro. Coba tag ya. Jadi ceritanya itu sebetulnya kita tuh nggak sengaja, gitu loh. Jadi kan gue buka toko komik di Surabaya dulu. Oh, namanya apa? Namanya Komikaze, lumayan dulu. Komikaze. Surabaya kenal 2006 ya. Ya kita kerjasama sama si Planet Komik ya, yang di Bandung. Terus gue datengin komik-komik dari Bandung, dari Amerika lewat Bandung, dari Bandung ke Surabaya. Temen kuliah. Lama kira-kira 2 tahunan lah. Temen kuliahku itu Kosuci. kan Suci Anda kenal kan? Sehat gak orangnya? Sehat gak? Iya. Sehat orangnya. Kuliah dulu, temen kuliahku. Masih sehat sekarang ya? Sehat kan? Sehat. Oke lah. Suci sama Mbak Dewi dulu. Ya kan? Oke, terus abis itu waktu lagi bikin komik ini, lagi jualan komik ini, itu banyak yang datang gitu loh ke toko komik gitu loh. Karena anak-anak komikus waktu itu, contoh ya, Is Juniarto, tanyakan sendiri sama orangnya kalau ketemu. Is Juniarto, terus si John Reinhardt, terus si siapa lagi ya? Gue lupa itu anak-anak komik itu, Dimas, anak-anak komik Surabaya lah. Mereka datang gitu loh. Oh, toko komik Amerika gitu kan, seneng. Mereka kumpul-kumpul di situ, ngobrol-ngobrol. Terus dikenalin, ini komikus nih. Waktu itu kan dia garap Garudayana ya kan. Terus anak-anak itu bilang, wah gila, bisa gambar juga nggak? Waktu itu gue bilang, ya kan, gue nggak bisa, gue bilang gitu. Bisa sih dikit-dikit, terus gue gambar juga acak-adut ya kan. Oke lah, terus kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus suatu hari ini, ada anak muda nih masuk ini, udah lecek banget lah pokoknya potongannya kan, gondrong gitu ya. Dia masuk, dia lihat-lihat gitu kan. Terus habis dia bilang, wah keren-keren ya gitu. Terus gue tanya, suka komik? Oh enggak, saya gambar komik malah, dia bilang gitu. Kata dia kerja di Intan Pariwara. Nah, lu bisa nebak kan siapa orangnya itu kan? Oke. Iya kan, dia yang gondrong letek ini, dia bilang, gue kerja bikin komik di Intan Pariwara, dia bilang begitu. Tapi sekarang lagi garap di gereja lokal di Surabaya. Terus kenalan lah kita kan udah pasti Daniel Indro ya kan, kita kenalan, terus gue tanya sama dia, gila keren banget, bisa gambar lu nggak? Gue bilang gitu. Dia kasih tunjuk gambarnya dia, satu hari gitu dia bawa gitu, gila men, gue lihat, gila gambarnya keren banget nih orang ini ya kan. Terus gue bilang, terus lu gambar di mana kayak gini? Buat gereja, dia bilang. Terus gue bilang, wah sayang banget lu, kenapa lu nggak pergi keluar aja ngerjain ini, kan gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, gimana caranya? Gue nggak ngerti, kata dia gitu kan.
Oke kan? Habis itu terus gue bilang gini aja deh. Coba portfolio lu gue scan, terus gue masukin ke file, gue bikinin portfolio, terus gue coba kirimin ke agency. Gue bilang gitu. Oke. Terus gue cek lah kan di internet kan, ya kan tahun 2009, 2008, 2009 tuh. Terus gue cek kira-kira agensi mana yang kira-kira bagus nih buat orang-orang ini kan. Gue tanya-tanya sekitar mana yang bagus. Ada yang bilangin Utopia, ada yang bilangin waktu itu kalau nggak salah Ardian Syaf udah di Utopia kalau nggak salah ya 2009 ya. Gue lupa juga. Terus ada yang bilang Glass House, ada yang bilang macam-macam. Gue ini nyoba macam-macam. Jadi macam-macam kayak Scapegoat atau nggak Scapegoat apa namanya dulu ya, Spacegoat atau apa ya. Space Gue Goat, ya. nyoba daftarin gitu loh. Gue punya apa nih temen nih. Gue nggak pikiran buat jadi agency waktu itu ya. Gue punya temen nih gila banget gambarnya. Lu mau nggak nge-hire dia? Gue bilang gitu. Terus dari sekian banyak yang gue kontak, yang nyambung si Glass House ini, si David. Nah, David dia bilang, keren banget nih. Aku boleh minta nomor kontaknya? Nah, udah gue kasih aja emailnya sama kontaknya si Indro ya kan. Terus gue lepas aja gitu loh. Gue nggak terlalu banyak mikir gitu kan. Oh udah bantu anak, gue pikir udah bantu orang. Oh gue internasional, udahlah beres ya kan. Datanya berapa lama kemudian si David itu email gue gitu loh. Aku agak difficult nih ngomong sama Indro, dia bilang gitu. Dan kebetulan aku juga butuh representasi. Kayaknya di Indonesia banyak artis nih, dia bilang gitu. Ya banyak sih, aku bilang ya lumayan, aku bilang. Kalau lu jadi representatif gue, terus lu representing si gue, lu mau nggak, dia bilang gitu. Dari situ awalnya. Oh, jadi si David nawarin, mau nggak jadi mau nggak jadi perwakilannya kita di Indonesia. Terus gue, ya terus kita kan negosiasi, kita ngobrol panjang lama. Terus akhirnya gue trial dulu kan berapa lama sambil bawa berapa project buat Indro. Nah dari situ akhirnya gue jadi official employee-nya di dia, agentnya di Glass House. Tahun berapa, Bang? Tahun 2011. Dari 2009, 2 tahun. Ya, jadi 2 tahun itu gue trial dulu, bawa si Indro buat project-project sambil talent scout ya kan. Terus beresin segala macam hal-hal yang ada di lokal antara hubungan antara Indonesia dengan Glass House. Terus kemudian tahun 2011 gue official tercantum di website sebagai agent. Tahun itu Bang Andre belum gambar? Tahun itu sudah. Tapi masih apa ya? Masih ngawur-ngawur lah istilahnya. Masih nyoba-nyoba kan, kepancing juga kan gitu loh. Lihat gila ini bayarannya enak banget orang-orang ini kan. Jadi gue masih buka toko komik gitu tahun 2009 itu. Waktu Indro pertama kali kerja di Glass House, tahun 2009 tuh gue masih buka toko komik. Jadi di tengah-tengah toko komik itu gue gambar. Latihan, gue liatin gambarnya orang-orang, gue gambarin semua. Kayak dulu ada Jim Lee, terus siapa lagi ya dulu ya zamannya George Perez, terus siapa, gue gambarin semua tuh. Gue buat semua, gue contoh gitu. Terus ya mulai garap nyoba juga job kecilan kan, nggak mungkin lah gue dapat job dari Glass House gambar gue masih acak kadut kayak gitu, ya kan. Job kecilannya cuma dibayar $8, $9 selembar gitu, tapi udah seneng banget tuh, gila. Dapat duit $, buka $, gitu. Tapi itu bukan dari Glass House ya pertama kali ya? Bukan lah, kita nyari sendiri. Cari sendiri dulu di apa ya, DeviantArt apa ya? DeviantArt ya. Udahlah, pokoknya culun banget lah gambar gue dulu. Oh, ada yang percaya ngasih gue, oke lah, lu kasih job berapa, bayarnya $10 per lembar, oke lah, gue gambar gitu. Dulu banget. Pertama kali gue kerja sama istri gue, kata lu dibayar berapa tuh? $10. Berapa itu ya? $10 dia gitu. $10 cuma segini. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga passion ya. Iya, betul. 2009 itulah, 2009-2010 lah itu. Jadi awalnya gara-gara Indro ya? Gara-gara Indro. Jadi kita tuh, aku sama dia kalau ketemu, kalau nggak lu gue nggak di sini, sama kalau nggak lu gue nggak di sini juga, ada gitu. Oke. Itu setelah Indro ada lagi yang lain? Siapa yang kedua yang direkrut? Setelah Indro itu ada Budi Setiawan. Oh, Budi Setiawan. Oke. Ya, Budi Setiawan itu pertama kali aku masukin dia, ada klien dari Dark Horse. Dari Dark Horse itu judulnya Infinite, bukan Infinite Earth, Earth apa gitu. Mungkin Budi lebih inget, gue kurang sudah inget, udah lama banget. Kira-kira cuma sekitar 10-12 halaman gitu. Dari Dark Horse. Terus Budi itu dikenalin sama Indro juga.
Aku punya Oke. teman katanya, Mm-mm. ini anak Yogyakarta, jago gambar sama-sama di Intan Pariwara. Terus gua masukin Budi, dan Budi juga akhirnya kerja juga di Dark Horse, itu yang nomor 2. Oke. Terus Indra pertama kali komiknya apa, Mah? Komik yang pertama kali dikasih Indro Glass apa? itu pertama dikasih Glass House itu dari Titan. Kalau nggak udah lama banget ya gue. Tapi arsipnya masalahnya di laptop yang gue lama itu agak udah terhapus banyak gitu loh. Padahal kan udah puluhan tahun juga, gue juga nggak backup amat ya kan. Oke. Kalau nggak salah yang pertama dia pegang itu Sherlock Holmes. Sherlock Holmes pertama. Pertama Sherlock Holmes. Oke. Langsung dari bukan dari Dynamite. Dynamite ya. Dynamite. Aku punya Dynamite tuh. itu dia garap Sherlock Holmes kalau nggak salah aku pertama kali itu. Punya aku komiknya. Iya ya. Kan kalau nggak salah Sherlock Holmes deh pertama deh. Iya. Oh Habis gitu. itu dia baru beruntun dia ke apa itu namanya Flash Gordon ya kalau Flash nggak Gordon. salah gue. Flash Oh, Gordon, tapi sebelum Flash Gordon dia setelah Flash Gordon dia garap itu apa yang tawon hijau itu Green Hornet. Green Hornet. Oke, oke, oke. Heeh. Nah, Iya kalau nggak salah sih ya, dia gitu oke, ya pertama betul, kali betul, ya. betul, betul. Dynamite Oke. itu. Nah, kalau Glass House sendiri gimana, Bang? Manajemen artis Apanya? doang ya? Glass House itu ya, banyak kan kita manajemen artis sama menerima proyek-proyek. Sekarang ya gitu aja sih. Intinya Nah, sama ya representatif. tadi artis. Bang Andre bilang si Dark House-nya nyari artis. Itu gimana? Dapat job dulu baru cari artis atau artisnya pada apply dulu, dikumpulin dulu baru dapat job gitu, Bang? Dua-duanya. Jadi Dua-duanya. prosesi kita itu pertama klien bisa datang sendiri, Mm-mm. ya kan? Atau kita jemput bola, Oke. begitu. Jadi kalau klien datang sendiri, mereka kontak ke website. Mm-mm. Nanti dari website itu diberikan kepada manajer-manajer yang waktu itu lagi online. Jadi nggak cuma saya, manajernya kan ada 5 orang, 5-6 orang kan. Untuk Indonesia aja ada 2. Ya kan? Oh, oke. Jadi di termasuk Glass House juga. ada 5 orang manajer gitu ya, 5-6 orang manajer tahun itu. 5-6 orang manajer yang Termasuk Bang tercantum Andre. di website kalau nggak salah 6 termasuk saya. Kalau yang lain gue ngerti kan ada sub-sub juga. Karena apa? Karena sejak zamannya aku kan merubah istilahnya gimana ya? Bukan merubah secara aku merubah kan, bukan kan itu kan kantor ya. Aku memberikan masukan kepada Glass House waktu itu untuk supaya tidak tergantung sama 6 orang manajer ini aja. Mhm. Jadi kita harus berani, istilahnya kalau dalam perang, kalau lu kekurangan pasukan, kalau pasukan lu nggak ada yang jago, lu kan hiring mercenaries kan. Mm-mm. Jadi sama, aku kasih ke Glass House, harus berani juga hiring mercenaries. Jadi kalau mau ditanya berapa jumlah manajer tetap, ya 5-6 orang ini, kalau misalnya manajer yang lain, sub manager namanya, itu banyak banget, kita ada ratusan sub manager. Tergantung dari studio-studio yang membawakan proyeknya ke Glass House atau yang kita berikan proyek gitu. Berarti Bang Andre juga terima artis dari luar Indonesia ya? Kalau gitu. Terima. Terima. Tergantung kalau misalnya si bos ya, si David bilang, "Dia tolong pegangin ini, artis ini." Oke, gue pegang gitu. Kayak misalnya waktu dulu gue sempat pegang Joe Bennett ya. Oh kan Joe Bennett ya. Gue sempat pegang juga sebentar gitu loh. Karena apa? Karena si Davidnya sibuk banget, lu tolong handle sebentar. Dia bilang gitu. Siapa yang di Joe Bennett? Buset, gue bilang gitu. DC men. Ya udah, terus abis itu gue garap sama Joe Bennett, udah kira-kira satu buku, 2 buku gitu. Abis itu udah gue lepas. Kalau yang paling sering gue bawa sekarang di luar ya anak-anak Brazil biasanya. Oh, Brazil banyak ya? Banyak banget Brazil ya? Banyak banget sampai lupa namanya, gue sama semua namanya. Joe Bennett itu aku punya satu OA-nya. Kalau nggak salah kata Oh iya gitu ya. Ya apa kalau mau tanda tangan tuh? Kayak kenal banget gitu. Oke, balik lagi. Waktu ketika Bang Andre dapat, lu pegang deh Indonesia dia jadi manajer. Itu Bang Andre langsung spread news nggak? Nih saya buka manajemen artis, silakan daftar atau gimana? Waktu itu? Oh, enggak. Jadi waktu itu, jadi balik lagi ke tadi ya, ngobrolin gue pertama ya, tentang masalah jemput bola dan nganu bola. Sebetulnya dulu itu awal-awal itu yang lebih banyak ke kon itu si Davidnya di Amerika. Oke. Tugasku di Indonesia, waktu kan dia nanya sama aku kan, lu sering datang nggak ke convention gitu? Gue bilang, jarang gue. Belum ada, belum 9 kita ya? Udah ada, SGS, apa? Singapura. Oh ya, SGS Singapura. Bukan.
Comic Festival itu 2009, 2009. Oh, belum ya? Belum ada. Jakarta yang pertama 2012 ya? 12 atau 12 ya? 2011 2012 ya yang pertama Iya. Jakarta itu ya. Gua datang juga itu. Tapi kita nggak ketemu ya. Kita ketemu, tapi yang tahun berapa ya? Kita ketemu ya. Ketemu kita ya? Ketemu ya. Ketemu Lupa kita. juga. Jadi balik lagi dulu yang promo itu dia. Waktu dia tanya ke Indonesia, lu sering nggak ikut acara convention? Gue bilang jarang ada di sini. Kalaupun ada itu di Jakarta. Surabaya itu jarang banget ada convention seperti itu. Kalau mau ke Jakarta, ya nggak apa-apa. Gue bilang, tapi lu kasih gue akomodasi dong, gitu-gitu. Kasih gue bayaran kalau gue bikin booth di sana, gitu kan. Terus, oke lah. Tapi sampai sekarang nggak pernah terrealisasi sih, karena sebenarnya nggak perlu amat, gitu loh. Karena website itu sendiri, dari Guesthouse itu sudah banyak dikenal sama orang-orang sih. Jadi kalau misalnya memang ada artis yang memang sudah butuh naik kelas, dia sudah tinggal nanya-nanya aja, udah dikasih tahu juntonya gitu. Jadi kita tenang-tenang aja sih masalah promo. Oke. Gitu. Oh. Jadi orang-orang tahu sendiri Bang ya, yang orang-orang Indonesia lokal tuh tahu sendiri ya, apply sendiri ya. Pasti dia apply sendiri. Jadi kalau misalnya kalau dulu kan karena di Glasshouse ini kan sudah 35 tahun ya berdiri ya. 35 tahun loh Glasshouse ini. Jadi kalau misalnya anak-anak yang sudah major di istilahnya sudah big di ilustrasi, mereka rata-rata sudah tahu gitu loh. Ini agency. Ini sudah 35 tahun berdiri dan it is strong gitu loh. Jadi kita sebenarnya nggak perlu advertising lagi sih. Bosnya aja sekarang udah jarang kok Comic Con. Jarang terakhir itu 2018 apa 2018 ya kalau nggak salah dia datang ke mana gitu buka booth gitu dah terakhir itu aja. Itu pun setelah berapa tahun dia nggak pernah buka-buka lagi gitu. Terus dia buka karena waktu itu kalau nggak salah ada Cliff Richard itu promo buku kalau nggak salah. Jadi dia nebeng buku gitu. Nah, artis-artis Glasshouse yang terkenal siapa Bang? Yang luar negeri? Diodato ya? Diodato udah enggak itu. Udah enggak sekarang? Oh. Sudah enggak. Bukannya dia kesayangan David ya? Dia kesayangannya dia. Iya, tuh dia bikin agensi sendiri kalau nggak salah aku di Brasil. Oh gitu. Jadi udah enggak ya? Iya. Udah lama banget, 25 tahun itu ikut si David kalau nggak salah. Makanya itu kayaknya selalu diekspos kesayangan banget itu kayaknya. Udah enggak lagi ya? Kesayangan banget, soalnya udah kayak family lah ya. Terus kemudian ngobrol lagi. Sampai Diodato. Abis Diodato siapa yang terkenal lagi di Glasshouse yang jadi andalan? Diodato kita ada Cliff Richard sih ya. Oke. Terus ada orang Italia itu. Aku kurang hafal anak-anak luar ini. Apalnya kalau pas di email gitu loh. Kalau nama sih kurang terlalu ngapalin ya. Oke. Tulisnya Jokuka. Oke. Jokuka itu bagus banget loh gambarnya. Itu orang Italia bagus banget. Tapi dia selalu terlalu seksi, over seksi gitu gambarnya. Oh. Nah kalau dari lokal siapa? Selain Indro? Banyak, sama mercenaries-nya juga nih. Enggak apa biar anak-anak tahu nih, Kepors tahu nih. Jadi maksudnya gini, kan ada juga banyak orang yang ngaku manajer artis, Bang. Ngasih PHP gitu kan. Jadi orang-orang lokal ini, artis lokal kita tuh bingung gitu. Dia mesti ngasih kemana portfolio. Karena banyak, sama ikut saya aja, saya bisa promosiin. Tapi kan banyak yang PHP. Nah ini kan Bang Andre yang beneran nih. Jadi kalau Kepors ada yang suka gambar, mau coba apply komik, bisa langsung ke Bang Andre kan. Nanti kita kasih alamatnya, emailnya di sini, bisa apply. Nah, bisa. Siapa lagi Bang? Artis-artis Bang yang di Indonesia yang pernah Bang pegang nih? Kalau di Indonesia yang direpresentasi resmi ya, yang ada di websitenya Glasshouse, itu Daniel Indro, kita ada Iwan Nazif, kita ada Budi Setiawan, terus kemudian kita ada Apriyadi, terus Rudi Ruyuf, terus kemudian Andi Kurniawan itu ada di Glasshouse. Oke, terus saya sendiri, ya dong. terus siapa lagi? Enggak ada, itu aja sih kayaknya. Itu aja. Tapi kalau yang sudah di hire banyak ya? Semua rata-rata. Iya. Nah komik yang di belakang ini, Bang, ini di bawah Glasshouse bukan dapatnya? Kenapa? Komik yang di belakangku ini. Oh iya. Di bawah Glasshouse dapatnya. Dapat dari Glasshouse.
Yang Lost Fleet ya. Yang mana? Nah, yang Lost Fleet sama Kimotren ya. Oh, gitu. Yang Setara itu dari luar. Iya. Beda. Oh, oke. Yang Lost Fleet itu kan dari Titan, itu datangnya dari Glass House. Nah, Yang Kimotren itu Martian itu sampai sekarang itu juga itu masih dari Glass House juga. masih Kalau Glass House, ya. Setara itu dari Deviant Art itu. Oke. Jadi masih ada komiknya nggak The Lost Fleet itu? Bisa dikirim ke aku nggak komik itu? Oh bisa nanti dikirim lah kamu. Oh, kalau diminta online gini ya kasih ya. Ditodong. Ditodong. Aduh, memori banget itu. Nah Bang gini, Nah, kerjaan apa aja yang di-manage sama Glass House Bang? Maksudnya pekerjaan apakah artis pensil atau colorist Semua, juga, ya. atau Ya. inker, atau cerita gitu? Apa aja Bang? di Glass House itu semua yang art related ya. Jadi kita juga nerima untuk sekarang sudah ke animasi, sudah Oh animasi juga kita masuk sekarang? masuk. Animasi sudah. Jadi selain komik ya, kalau komik kan ada penciler, inker, sama Colorist, ya? colorist. Ya. Ya, ada lettering juga. Terus itu kita semua pegang. Terus untuk iklan, advertising, terus 3D animasi kita juga pegang. Oke. 2D animasi, kartun Oke. Disney kita pegang juga. Dan lukisan, painting kita ambil juga. Fotografi mau ntar lagi, tapi semua rata-rata art related kita pasti pegang lah. Oh gitu ya? Jadi banyak juga ya? Iya, banyak. Jadi kalau artis-artis yang bagus-bagus kita pasti tawarin gitu loh. Selama itu pasarnya ada. Kalau pasarnya nggak ada, kita pasti nggak ngambil. Gitu Oh kalau aja. gitu berarti Abang approach juga, cari-cari juga ya mana yang artis yang bisa di-approach gitu ya? Dan bagus gitu ya? Pasti. Pasti ya? Jadi kalau di grup-grup apa namanya ilustrator gitu kita kan lihat mana yang bagus, wah gua tandain lu gitu loh. Jadi kalau pas waktunya ada proyek masuk, kita coba masuk gitu Oke. loh. Tapi kalau untuk nawarin untuk representasi langsung itu sudah agak jarang sekarang. Oh gitu. Nah, karena apa? Karena kalau kita representasikan artis, itu kita punya kewajiban untuk memberikan dia pekerjaan, Maksudnya kontrak eksklusif gitu ya? kontrak eksklusif. Dan itu sudah jarang sekali di Glass House sekarang. Karena apa? Karena kita mau ngomong gimana? Industri itu kan nggak selalu bagus, ya kan? Iya, Betul nggak? betul. Industri komik Amerika itu sendiri dan juga itu sebenarnya terlalu sempit. Gue sekarang mengembangin untuk pasar-pasar kayak Korea, ke Cina, Mm-mm. atau ke Singapura. Jadi komik-komik yang mereka bikin sendiri gitu loh. Jadi kita ambil orangnya, terus kita lempar lagi ke negaranya. Oh gitu. Iya. Jadi berarti ini nggak Jadi- cuma ambil buat Amerika ya? Bukan, enggak juga. Dulunya iya, tapi sekarang pasar Amerika tuh gini. Drop ya? Mungkin nggak kerasa. Mungkin kerasa apa nggak kerasa ya? Pasar komik Amerika tuh drop. Oke. Dalam arti drop itu orang sudah mulai bosan, jenuh karena apa? Karena mungkin ya karena nggak ada inovasi kali ya. Itu aja inovasi paling cuma di film lah, Marvel Cinematic Universe. Tapi kalau komik rasanya berputar di porosnya itu aja gitu loh. Jadi dalam kondisi yang membangkitkan juga agak susah atau gimana, anak-anak baru itu nggak lari ke sana loh. Oke. Anak-anak yang baru muda-muda ini, bocil-bocil ini umur 10-14 itu jarang banget lari ke pasar komik Amerika gitu. Jadi banyak kan sekarang, makanya kita sekarang aku udah bilang kemarin waktu kita brainstorm sama Glass House juga bahwa kita akan dan harus ekspansi ke lain daripada Amerika, karena Amerika itu pasarnya makin lama makin kecil sih. Lain dari Amerika berarti maksudnya ke Asia? Ke Asia. Bukan Eropa ya? Gitu. Eropa kurang. Bukan Eropa. Kayak sekarang misalnya ya, gue bikin lagi garap webtoon ya. Webtoon itu sebenarnya pasarnya bukan lagi di Amerika. Kenapa? Karena gambarnya kayak manhwa. Oh, Ya. Nah, oke. Orang Amerika yang baca manhwa berapa banyak? Banyak. Lebih banyak mana sama yang baca komik Amerika? Lebih banyak yang baca manhwa. Itu kenyataan real. di Amerika itu ya? Di Amerika. Jadi yang baca Tapatalk misalnya gitu ya, Tapatalk ya, itu lebih banyak yang mengakses manhwa. Jadi
daripada yang akses gambar-gambar yang lebih kayak Marvel DC. Yang ke Marvel DC justru lebih orang yang umurnya 25 tahun ke atas. Seumur kita ya. Umur kita lah. 25 loh. Gue 17 tenang aja. Yang ke bawah itu aksesnya semuanya ke manga semua. Gue sampai tapi kalau kita sebagai agensi kita nggak ngelihat itu sebagai peluang, kita salah. Gitu loh. Jadi gue bilang gitu. Jadi makanya kita sekarang targetnya bukan lagi cuman ke Amerika. Jadi targetnya sudah ke Asia. Kayak Webtoon yang gue bilang ini lagi kita kerjain ini itu akan diterjemahkan mendalam 7 bahasa. Kata dia, kata writernya, karena kita pesannya bukan cuma di Amerika aja. Gitu loh. Jadi, nah hal-hal seperti ini terjadi gitu loh. Jadi kita tadi ditanya siapa aja jagoan, sekarang jagoan banyak banget ya. Tapi ya tergantung pasarnya masing-masing gitu. Jadi berarti sebetulnya di Amerika pun komik Amerika udah kalah sama manga ya? Kalah. Kalau mau fair-fairan kalah. Nggak bisa menang. Lebih dalam arti, apa ya? Mungkin karena atau mungkin aku sendiri juga kurang terlalu update sama komik-komik Amerika yang versi digital ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana versi Asia, komik Asia itu menyerbu daratan dengan banyaknya komik-komik yang sebetulnya ilegal karena scanlation ya kan. Oke. Itu dalam bentuk yang sangat ramah. Tinggal scroll webtoon. Orang dengan kondisi mobile itu lebih gampang aksesnya. Betul nggak aku? Kalau digital komik, aku pernah garap digital komik satu kali, punyanya penerbit apa ya? Sevaran ini bukannya digital ya? Komik Sevaran. Sevaran itu digital, tapi bukan digital yang dibaca online. Kan ada komik digital yang moving yang animated dulu. Nah, yang bergerak itu kayak punya Marvel, mereka sempat nyoba ya. Tapi kan nggak sukses itu, nggak jalan itu. Yang dari komik apa sih kalau kita bisa beli komik ada aplikasinya itu kan yang untuk download komik Amerika tapi yang model tipe animasi gitu. Jadi dari panel dia lari ke panel gitu, berubah seiring lu scroll. Ada, tapi nggak sukses. Tapi sementara kalau Asia punya, walaupun dalam bentuk bajakan kayak webtoon atau punya original seperti Line Webtoon, Tapatop, segala macam itu, mereka gampang dibawa kemana-mana. Lu duduk kerja capek, lu scroll aja gini, selesai. Jadi orang lebih banyak bisa menerima itu gitu loh. Daripada sekedar komik-komik yang harus di-zoom buat baca atau gimana gitu kan, atau mesti bawa fisik buat baca. Dan itu mempersulit sebetulnya untuk industri komik Amerika sendiri untuk berkembang. Selain cinematic universe. Kalau nggak di bioskopin nggak laku ya. Kalau nggak di bioskopin nggak kenal ini anak-anak nih. Itu maksudnya. Kalau nggak di bioskopin anak-anak bocah-bocah ini nggak kenal. Nggak tahu ya. Atau dibikin kartunnya gitu yang gimana ya kan? Itu nggak kenal. Tapi kalau lu lihat katakanlah kayak One Piece, itu gila. Anak-anak sampai dewasa semua baca. Ya kan kayak gitu-gitu. Tapi ya pergeseran selera sih. Berarti sebenarnya kalau komik-komik Asia, manga sebenarnya kalau lihat dari gambar kan sebenarnya nggak serealis Amerika kan? Berarti enggak. Banyak yang artisnya banyak yang bisa ya. Artis-artis yang di Indonesia. Indonesia. Iya. Banyak banget. Kira-kira kalau tahun ke Grab Bang. Dari Glass House udah ke Grab. Udah ke rekrut dari Grab. Dari Glass House. Benar. Banyak yang sudah kita kasih kerjaan banyak. Tapi balik lagi ke tadi bahwa untuk eksklusif itu kita sekarang udah jarang sekali. Jadi kebanyakan kita lihat kita bagus, kita kasih kontrak, kita hiring, jadi mereka modelnya kayak mercenaries aja sih sekarang. Per project ya. Per project. Jadi kalau misalnya mereka bagus, kita kasih untuk proyek selanjutnya. Kalau misalnya mereka nggak bagus atau misalnya mereka delay ya banyak kan kita pecat atau kita ganti ke orang lain gitu. Nah nih gitu. Buat Kepors yang pengen daftar, anak-anak yang pengen saya mau coba komik-komik jadi artis komik luar, gimana caranya Bang? Langsung aja ke website di glasshouse.com ya. Iya, kita mainnya submitnya di sana. Oke, submit di website. Kalau mau langsung ke email saya boleh juga sih. Cuman harus siap mental. Takutnya kena mentalan. Gue ini kan galak orangnya. Serius.
nanti saya tampilin websitenya sama alamat emailnya Bang Andre ya. Jadi Iya, terserah ya, kalau mau kirim nekat kemana ya. yang di bawah. Kalau nekat yang di bawah. Kalau nekat alamat email gua. Sip. Kalau lu nggak belum seberapa nekat, belum takut kena mental, lu ke website aja gitu. Berarti scan ya? Udah scan ya? Udah difoto atau scan ya? Kirim email ya, bukan kirim gambar ya? Gimana? Kirim gambar. email ya? Bukan kirim material hard copy ya, bukan ya? Oh, bukan. Jadi kita kirimnya model PDF. PDF Gitu. ya? Jadi kalau buat yang mau apa untuk apply ke Glasshouse atau untuk sekedar istilahnya minta art appraisal atau direction gitu ya, itu via website ya kan. Nanti kan ada petunjuknya situ how to submit your portfolio gitu kan. Oke. Nanti dibikin bentuknya dalam bentuk PDF. Formatnya bebas ya, ukurannya. Ukurannya standar dong, 11 kali 17 untuk 11-17 ya. 11 kali 17 inci. Nanti dimasukin di binding dalam bentuk PDF, ya kan? Dikasih nama yang jelas. Ini buatan siapa, ya kan? Ini nama filenya misalnya Diki portfolio 2021 for Glasshouse .pdf. Nah, gitu dikirimkan. Soalnya kita banyak nih, jelas namanya ya. Harus jelas namanya. Kadang-kadang kita dapat kiriman portfolio dari website kan. Terus gue kadang suka lihat, gue nggak buat contohnya sih. Ada yang namanya gini, sample _1. Ini siapa punya? Ini kan gitu. Nggak ada namanya ya. Jadi kan, iya. Padahal kadang-kadang bagus. Ini siapa punya gitu. Makanya bos gue juga sering marah-marah. Ini bagus siapa punya ini sekarang ini. Dia tanya sama semua manajer siapa punya? Nggak tahu bos. Itu asal masuk aja. Kan kasihan. Jadi namanya harus ada di nama file ya. Nama file. Gitu, nama filenya kelihatan. Oke. Jadi selain nama email ada nama file juga. Nah, gitu loh. Oke. Kadang-kadang kan orang kan namanya Andre, emailnya mungkin Kazuhito. Kan kita nggak ngerti ya kan. Gitu-gitu. Jadi jangan lupa kasih keterangan lengkap di gambar yang dikirim ya. Betul. Oke. Gambar yang dikirim. Dan yang pasti satu, harus bagus ya. Berarti kalau pensilnya dia kirim pensil. Kalau tinta dia bisa minta apa aja ya. Tinta gambar apa aja bisa? Boleh. Bisa boleh. Ya? Minta apa aja boleh, gitu. Kalau coloring juga gitu, coloring? Coloring juga begitu. Coloring boleh coloring siapa aja. Yang penting bagus. Oke. Digital ataupun manual bisa ya? Boleh. Cuman banyak orang bilang Glasshouse itu sombong. Karena banyak sekali yang nggak di-reply. Sebetulnya bukan sombong, Bang Diki. Capek. Okay. Iya, jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat ya, gue dulu zamannya masih sering orang-orang submisi ya. Sekarang mungkin sudah agak jarang karena kita udah mainin sistemnya rekrutan luas ya. Dulu zaman gue masih pertama-tama kali nerima submisi, satu hari itu bisa sampai 50 email loh. Boleh? Per hari? Per hari. Terus yang digambar itu, aduh ya Tuhanku. Aduh. Kadang-kadang kita sampai, waduh, mau nangis liatnya. Terus udah buka satu-satu kan sama bosnya. Dilihatin lah kalau ada yang bagus, kita follow up. Kadang-kadang sampai mau nangis liatnya. Aduh Tuhanku, kenapa gini kok submit ke sini? Atau nggak lihat di sebelahnya itu kan ada talent rooster. Kita kan punya talent rooster kan ya. Terus dia submit gambarnya, ya mau ya lihat dulu gitu. Talent rooster kita seperti apa? Jadi kalau masa qualify, masukin yang seperti gini. Tapi nggak bisa disalahin juga namanya orang usaha ya kan? Iya. Cuman ya kadang-kadang capek aja liatnya, jadi gue capek gitu liatnya. Tuhan, ya Tuhan. Ada yang kalau nggak dibalas-balas marah-marah. Hey, I've sent you 10 emails already. Why don't you speak to me? Dia bilang gitu. Ada jutek aja di bawaannya. Dulu. Oke. Iya. Berarti mesti submit yang benar gitu ya? Submit yang benar lah. Jadi kalau memang kamu pingin kenapa? Karena dunia komik ini sebetulnya walaupun industrinya turun, tetapi apa istilahnya untuk money making itu masih bagus banget. Bagus banget. Kalau emang kamu punya skill, kamu punya kemampuan di atas rata-rata, dan kamu yakin kamu benar-benar di atas rata-rata, bukan cuma gara-gara omongan orang tua atau ngomongan pacar lu atau ngomongan istri lu atau anak lu, benar-benar bagus lu rasa dan bisa disandingkan sama orang-orang di Glasshouse. Ya kan? Itu money making banget loh. Dan itu masih bagus. Tapi istilahnya itu tadi. Pastikan lu bagus, baru submit ke Glasshouse. Lihat lu rooster itu, ya kan? Kalau lu bagus, lu merasa lu pantas di situ, lu masukin.
gitu ke situ. Tapi kalau masalah kerjaan kita kan kayak jualan. Kalau lu bagus, why not? Gitu. Oke. Kalau misalnya lu nggak bagus di bawah rata-rata, ya Belajar dulu. belajar dulu, gitu. Bukan sombong tapi kenyataan ini, man. Iya. Kenyataan ini, iya. Dunia itu keras ya. Dunia keras, karena gue kan sebagai penjual, gue kan ada di tengah. Jadi gue udah sering sekali melihat penolakan itu terjadi gitu loh. Karena gue di tengah, ada orang yang kepingin dapat kerja, tapi skill gak mumpunin. Itu setengah mati nyariinnya. Gitu. Betul. Jadi mending lu kalau jualan ya sama kayak kita jual masakan aja. Kalau masakan lu enak, kita bantu jualin, pasti lu rame. Kalau misalnya masakan lu nggak enak, lu mau kita jualin, mau sampai kita jungkir balik juga setengah mati kita jualnya. Begitu ceritanya. Itu agent kan di situ tempatnya. Kalau punya bakat dan bahasa bagus, bisa apply ke Bang Andre di Glass House. Kesempatan terbuka, peluang masih bagus. Buka banget. Jadi sekarang udah tahu jalurnya ya. Jangan sama orang-orang PHP yang saya bisa bawa ke sini-sini, bullshit ya. Langsung ke ahlinya aja yang pasti gitu, yang udah ada hasilnya. Mungkin karena kita nggak tahu kan, banyak di dunia semua ini banyak percaloan, banyak ini mungkin mau menolong tapi nggak ada jalur. Nah ini dapat jalur yang benar. Kita harus bisa kontak Bang Andre. Nanti saya kasih emailnya di Glasshouse dan emailnya Bang Andre. Nah terus tadi kan kita udah ngomong jenis kerjaan, gimana submit yang benar dan salah. Perjanjiannya Bang. Tadi Abang bilang lepas ya. Pernah nggak ada yang eksklusif Bang? Eksklusif kita ya Daniel Indro yang lokal, terus sama Iwan Azib itu eksklusif kita. Eksklusif ya? Tapi sudah berakhir loh itu eksklusivitas. Oh jadi ada jangka waktu ya? Ada jangka waktunya, 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun. Selama 7 tahun nggak boleh kerjaan yang lain ya? Boleh, tapi under us. Oh, dikendalikan manajemen ya? Dikendalikan manajemen. Bukan nama orang lain ya, boleh ya? Ini tadi berhubungan tadi sama yang lu tanya tadi, yang lu bilang tadi itu banyak calo. Ini berhubungan loh ini. Jadi begini, kita di agensi itu punya tanggung jawab besar sama artis. Oke. Contohnya begini, kalau lu dicalo, ya kan? Kalau misalnya lu pakai calo, kalau misalnya orang yang nggak bayar klien lu, wah itu setengah mati lo ngejarnya. Benar nggak? Iya. Atau mungkin kalau misalnya nggak paham sama dealnya, lu bisa dimakan sama calonnya. Gue nggak bohong, Indonesia pernah terjadi. Artisnya ngamuk sama gue, curhat ke gue. Tapi ini mungkin off the record ya. Kalau mau direkodin nggak apa-apa, terserah. Jadi itu bahwa dia itu dipajakin sama calo lokal itu 60%. 60%, bro. Gila. Cepet itu cuma dibayar 40. Lu bayangin tuh, itu lokal, orangnya masih ada. Gue nggak bisa ngomong lah. Orangnya masih ada, tapi ya nggak bisa belak-belakan lah. Yang tuh sama gue kayak gitu. Gue bilang, gila men lu 60%. Kok tahu lu? Soalnya kliennya ngontak dia langsung. Ngontak dia langsung tanya, gimana? Aku kemarin kasih bayaranmu cukup nggak? Cukup. Terus kliennya tuh kalau nggak salah bilang, iya soalnya jarang bayar gitu. Mereka ngobrol-ngobrol, akhirnya ketahuan rate-nya. Dari 100 cuma dibayar 40, men. Gila. Wah, gendeng, Pak. Orang Indonesia makan orang Indonesia sendiri. Nah, itu dia ya. Yang kita mesti hindari itulah. Jadi calo, itu kalau di dunia industri seperti ini, itu kita itu yang dijual adalah kepercayaan kan, betul kan? Kamu kalau boleh lah percaya sama calo-calo, tapi kalau calo-calonya sudah sertifikat lah. Ya kan, dalam arti calo itu lu udah kenal lama, orang itu nggak bakal mengkhianatin lu. Tapi ini dunia bisnis lo ya. Bisnis jangankan teman, saudara aja makan makanan ya kan? Iya betul. Ya. Tapi kalau di Glass House kita punya agensi itu sudah punya badan hukum. Jadi kalau ada klien yang tidak bisa membayar, kita Uber itu. Ubernya pakai lawyer, Pak. Kita bukan ngubernya pakai, hai telepon, tolong bayar dong gitu. Enggak. Kita ngobrolnya pakai lawyer, misalnya lawyer, bayar atau lawyer, kan bukan gitu. Debt collector WA ya, by WA. Bukan, bukan juga kita ngundang orang Batak sana buat nagih nggak, enggak juga. Kenapa orang Batak? Iya, banyak kan debt collector. Sorry man, gue juga hal lain. Boleh temennya job privilege kan.
Oke. Jadi kita beneran pakai lawyer. Jadi kalau kamu misalnya pakai calo, mereka nggak bakal pakai lawyer. Uang lu hilang aja seterusnya. Tapi Pernah nggak kalau bang lu pakai, ngalamin itu bang? Klien nggak Yang bayar mana? ya bang? Pernah ngalamin gitu? kalau di Glasshouse nggak berani mereka. Jadi nggak pernah ada masalah ya sama ini ya pembayarannya? Oh, nggak pernah. Kalau di Glasshouse mereka pasti bayar. Karena kalau nggak bayar, dari Glasshouse kita punya kantor, lawyer langsung. Kita punya lawyer. Legal kita punya di sana. Dari luar langsung ya? Iya, begitu mereka telat bayar, legalnya yang maju. Oke. Langsung ke sana bayar. Walaupun cuma $1.000, ya kan, atau $500, legal maju duluan. Kita ancam, kalau lu nggak mau, kita kirim surat somasi, legal. Oke. Jadi kalau dicalo mana bisa. Iya betul. Betul kan? Betul. Kalau hilang duit ya sebagai calo banyak peristiwa, banyak banget gitu loh. Itu satu keuntungannya untuk agensi yang sudah benar-benar model company seperti kita. Establish ya. Establish lah namanya istilahnya. Kita jadi bukan agensi main-main. Karena memang yang kita jual juga balik lagi tadi bukan level main-main. Kita Oke. benar-benar jualnya level yang benar-benar sophisticated lah. Oke. Gitu. Jadi tadi abang bilang tadi ada 2 ya di Indonesia ya manajernya Glasshouse. Ya, Ah. ada. Tapi gimana pun Apalagi tetap sebulan, di apply-nya tetap di pusat. Nanti dari pusat baru ngelempar ke abang ya. Betul. Dari pusat lempar ke kita. Bukan. Jadi email di website itu nanti akan bersambung sama semua email di Glasshouse. Semua dapat ya. Semua dapat. Jadi kan kalau misalnya ada yang submit dari Glasshouse, itu lain lagi. Kalau submitnya di website, itu semua manajer dapat emailnya. Nah gitu. Jadi kalau semua manajer dapat, nanti siapa manajer yang pada saat itu lagi bisa mereply, dia akan mereply. Tapi untuk pengkhususan nggak ada. Gitu. Oke. Misalnya nih dapat satu portfolio, terus ada dilempar ke manajer semua. Ada yang bilang oke, ada yang bilang enggak. Sering kejadian gitu nggak? Sering. Tapi untuk handling, jadi gini, kita kan punya manajer di Filipina ada, Indonesia 2 ya, Filipina ada, di Brasil ada 2, terus di India 1, sama di Italia 1, udah 6 kalau nggak salah itu ya. Oke. 6 ya. Oke. Jadi kalau ada email yang masuk, ya kan, untuk orang submit, kita tuh lihat, dia kan pasti ngomong, hi, my name is Andre, I'm from Indonesia. My name is siapa, from China. I'm from siapa, from ini. Kalau misalnya nanti ada region yang lebih dekat ke manajernya, itu biasanya manajernya yang balas. Oke. Jadi katakanlah dia, my name is siapa, Wigonjing, dari Filipina. Pasti manajer Filipina yang balas si Michelle. Kita nggak bakal megang gitu, kita diam aja. Nanti Filipina pasti yang balas. Kalau Indonesia yang balas. Kalau Singapura, biasanya kalau nggak Jakarta, ya aku yang balas gitu. Salah satu lah yang balas. Tapi kita kan pasti lihat juga nanti bagus enggaknya gitu. Kalau kita powwow istilahnya kalau di Glasshouse ya, powwow ya. Kalau kita diskusi rame-rame di Glasshouse untuk masalah portfolio artis itu pernah, tapi jarang. Biasanya itu ada yang mulai, bro, aku punya artis ini bagus, keren. Tolong kita diskusi dong, kita kasih dia kerjaan. Nah, itu sering. Ada. Ya, ada. Tapi kalau untuk orang submit terus kita, dibuat kamu udah. Enggak. Jarang banget. Oke. Gitu. Sip. Nah, sekarang misalnya nih, Glasshouse mau hire artis nih. Terus komitmen kerja yang diharapkan seperti apa? Masalah waktu, masalah kan macam-macam tuh. Kalau saya dengar kalau di si Marvel kan paling nggak satu komik harus selesai dalam waktu 3 minggu, selesai gitu ya dengan semuanya. Nah kalau Glasshouse gimana? Apakah ada tuntutan seperti itu ke artis? Jadi gini, kita kan hanya bekerja sebagai agensi. Betul. Jadi kita istilahnya third wheel sebetulnya ya. Jadi kalau semua masalah deadline itu tergantung dari klien. Klien yang nentuin ya. Klien yang nentuin. Jadi klien itu kadang-kadang kalau dia nggak bisa nentuin, kita yang bikin. Jadi misalnya kadang-kadang klien datang itu cuman, Andre, aku pengen bikin komik seperti ini. Ini begini. Menurutmu gimana? Nah, ada nggak yang bisa kerjain? Kalau udah sampai seperti itu, biasanya kita kan brainstorming sama klien. Kita kasih, dia punya deadline berapa lama, terus lu minta turnover-nya
berapa lama, gitu. Jadi klien yang menentukan, bukan kita. Gitu. Kalau dari kita sendiri untuk artis sih yang pasti itu 1000% profesional. 1000% profesional. Ketika berjalan nih, artis berproses membuat gambar. Tiba-tiba ada yang tidak memenuhi ekspektasi. Itu yang ngambil keputusan Glasshouse apa klien? Apa Glasshouse tunggu dari klien, apa Glasshouse sendiri ngambil keputusan? Misalnya gambar lambat, atau nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Jadi disitulah sebetulnya profesionalisme itu dari semua pihak. Katakanlah begini, ada artis yang kita sudah kasih job dia, misalnya deadline 1 bulan selesai. Terus begitu sepertiga bulan, dia harusnya sudah tahu kalau dia bakalan keteteran. Itu pasti bisa diduga lah itu, tahu lah dia pasti. Nah, kalau misalnya dia profesional, dia akan lapor sama manajernya, bro, gue kayaknya bakalan telat ini, ya kan? Baru nanti manajernya bilang, oke, lu punya solusi nggak? Kalau lu misalnya kan ada artis yang menintas sekaligus mensil ya, lu mensil aja, ntar gue kasih inker tinta, ya kan? Kalau dia mau kan lebih cepat, gitu kan? Oke, gue bisa, ya kan? Tapi ada juga artis yang nggak profesional, mereka nggak bilang sampai menit terakhir. Itu lebih banyak. Oh, banyak banget sampai muntah kali ini. jadi jadi mereka tuh merasa gue kuat gitu loh. Kalau mereka nggak kerja, gitu. Mereka walaupun mereka sibuk ya ngurusin yang lain, mereka akhirnya pada saat 2 minggu atau berapa hari lah hitungannya udah mau deadline baru bilang aduh kayaknya nggak sampai ini. Nah itu loh. Itu yang sangat gue berusaha hindarin. Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu, biasanya kita kembalikan ke klien. Kecuali di awal tadi ya, kalau ada artis pro ya, dia bilang, oh gue bakalan telat nih. Oke, kalau lu telat, lu mau apa? Asistensi boleh, mau inker boleh, mau gimana? Layout artis boleh, kita sediain. Tapi potong dong dari bayaran dia, bukan kita nggak bayarin lagi. Ya kan? Kalau misalnya dia bilang, oke, gue bantuin gini. Oke, langsung siapin. Klien gak usah ikut masuk. Kecuali perbedaan line art. Dulu pernah kejadian nih seperti gini. Ada artis yang dia gambar ya. Dia lelet. Ya kan? Terus sampai kira-kira 1/3 dari buku, itu udah agak lama, udah mau deket deadline-nya. Dia bilang, aduh, aku kayaknya nggak bisa ini. Terus kita langsung ngambil cari kan siapa yang bisa ya kan. Nah, ternyata dia nggak bisa dari sisi line art, dari sisi pensil. Berarti kan otomatis kalau kita kasih add-ons namanya, atau replacement, atau fill-in, itu bakalan beda gambarnya. Dalam kondisi seperti itu, kita tanya klien. Kalau kliennya ACC, ya nggak apa-apa. Cari artis lain gitu ya? Pakai artis lain? Buat fill-in aja. Fill-in. Nanti kalau misalnya kliennya nggak mau, ya apa boleh buat. Terpaksa deadline-nya dimundurin, tapi kita kena blacklist misalnya. Pernah terjadi itu? Pernah. Itu pernah, dan berapa kali ya pernah aja sih. Cuman ya so far membaik kok. Kadang-kadang, jadi kalau kita telat gitu ya, mereka kadang-kadang marah sama kita. Gue pernah dimaki-maki juga sama publisher gede, pernah. Dimaki-maki pernah. Keluar kata-kata FU itu pernah loh. What the F are you doing? How come you pernah di email tuh gede banget pakai caps lock. Pernah. Memang berapa lama hubungan memburuk, nanti akan membaik sendiri gitu loh. Karena apa? Karena kita jualnya kualitas. Kita jualnya barang berkualitas. Kalau walaupun katakanlah lu makan di restoran ya kan, terus suatu hari lu gak suka pelayanannya, lu marah-marah sama manajernya kan. Tapi kan suatu saat kalau makanannya enak kan lu pasti balik lagi. Balik lagi, aduh aku pengen makan lagi situ enak banget. Tapi ingat trauma gak apa-apa lah, pengen makan gitu kan. Ya kan? Berikutnya kita kasih pelayanan dia lebih bagus. Gitu. Itu terjadi, it happen. Jadi memang terjadi begitu. Jadi balik lagi ke tadi, kalau untuk memutuskan masalah artis itu replacement atau deadline segala macam, itu kita biasanya brainstorming sama klien kalau artisnya yang bermasalah dan tidak bisa ditemukan jalan pemecahannya. Terus baru ngomong sama kliennya. Pernah nggak memberhentikan artis di tengah-tengah proyek? 2 kali kemarin. 2 kali? Gimana deh? Ada. Tuh? Kenapa sampai diberhentiin itu? Gara-gara komitmen tadi? Iya, karena lama.
Kalau lama. Jadi ada namanya loose deadline ya. Loose deadline itu artinya deadline-nya kan lebih bebas ya. Tapi loose deadline itu kan nggak berarti lu nggak kerja gitu. Oke. Betul nggak? Loose deadline itu bukan berarti lu nggak kerja. Jadi lu tetap harus setor. Paling nggak ngasih tahu sama klien, oke, proyek lu masih jalan gitu loh bro. Tapi lama. Nah, dalam kondisi gitu kadang-kadang klien kalau udah nggak sabar dia bilang, udahlah bulan depan tolong habisin ya. Sampai di situ lu bingung kan? Artisnya bingung gitu, waduh, gitu kan, ya, gitu. Dia harus, kalau dia nggak bisa, klien akan memecat itu. Mereka yang bilang nanti, oke, karena kemarin itu failure to delivery namanya. Jadi, because of failure of delivery, we need to replace him with someone else. Gitu. Replacementnya dari manajemen sendiri apa dari orang luar? Maksudnya manajemennya di-cut atau artisnya doang di-cut? Apa artisnya yang di-cut? Artisnya di-cut, tapi Glass House cari lagi ya artis yang lain yang bisa. Iya. Oke. Begitu dia di-cut, kita harus dalam waktu tempo 1-2 jam harus nemuin gantinya. Minimal maksimal 24 jam lah. Kita harus ketemu. 24 jam? Iya. Contohnya kemarin ada proyek ya. Dia di soundingnya proyek itu sejak bulan September 2020. Ya kan? Jadi bilang jauh-jauh hari, deadline ini harusnya bulan Mei 2021 selesai. Ya kan? Tapi karena begitu loose-nya dari September sampai ke Mei, akhirnya ada artis yang nyantai gitu loh, nyantai, ya kan? Sambil ayunan gitu dan menikmati, ya kan? Nah, ternyata begitu sudah dekat bulannya, malah keteteran. Nggak bisa deliver. Ya kan? Itu terjadi, bukan cuma 2 kali kemarin, berulang kali ya, banyak orang seperti itu ya. Dia nggak deliver. Nah, akhirnya kliennya marah. Ya kan? Kliennya marah. Ini kok sudah bulan Mei nggak kelar? Udah, dipecat. Ya kan? Dipecat, terus gue langsung assembling tim dong. Buat replacement, ya kan? Gue kasihkan deadline yang baru. Kliennya nggak terima. Gue cepetin deadline-nya. Gue bilang sama timnya, tolong kerja lebih keras. Bisa nggak segini-segini lu tambahin artis gini-gini? Oh bisa. Oke Pak, beres. Gue kasih deadline yang baru yang lebih ketat. Kalau kliennya setuju, kita lanjut. Kalau kliennya nggak setuju, ya terpaksa gue dipecat juga manajemennya. Pernah nggak manajemen di-stop gara-gara itu? Gara-gara artisnya? Pernah. Udah marah banget berarti ya kliennya? Udah marah banget kliennya? Gimana ya? Kalau kita ngomong marah banget ya. Jadi klien ini kan macam-macam juga. Ada klien yang kita bilang easy klien, ya kan? Ada klien yang kita bilang difficult klien. Ada lagi klien yang whale gitu kan, yang kayak paus gitu kan. Itu paling enak dah. Uangnya banyak, gampang. Dia cuma lambat, tapi uangnya banyak banget. Itu kita paling suka. Kalau ada klien yang susah, difficult klien, itu kita sendiri juga kadang-kadang angin-anginan ngerjainnya. Gitu. Jadi ada juga sih yang mencat kita manajemen. Dia bukan ya mau dibilang marah banget, iya, tapi kesalahan dia sendiri gitu. Kesalahan dia sendiri yang membuat kita dipecat. Jadi kadang-kadang kita diam aja gitu. Jadi kesalahan dia, misalnya dia demanding too much, gitu kan? Dia minta terlalu banyak, sampai akhirnya kita kan jembatan aja sebetulnya antara klien sama artis. Betul. Kalau klien minta terlalu banyak, artis kan bisa fade up ini. Iya. Betul nggak? Ya kan? Kita biasanya melindungi di tengah-tengah, misalnya seperti tolong dong revisi jangan banyak-banyak, cuma 3 kali aja. Tolong dong kalau sudah gambar sudah jadi, tolong jangan diubah. Tolong dong begini, tolong dong gitu kan gitu. Biasanya kita di tengah aja kontrolnya gitu. Tapi kadang-kadang ada klien yang udah dibilang gitu, masih demand-nya kebanyakan gitu loh. Nah, pada saat demand-nya kebanyakan, artis ini yang kadang-kadang nggak terima gitu loh. Karena artis kan juga macam-macam. Orang ini kan orang seniman kan unik-unik, nggak semuanya sama, terima-terima gitu kan. Ya kan, orang kadang-kadang aneh-aneh gitu kan. Dia mintanya kebanyakan, terus dia marah-marah, yang sana marah-marah juga. Dalam kondisi marah-marah gitu, pernah sekali manajemen yang dipecat. Dia bilang manajemen nggak becus. Kita diam aja. Ya apa mau dibilang, sini susah, kan juga susah. Iya, ya kan? Betul. Kalau sudah udah baku hantam gini ya, apa boleh buat lah. Kita diam aja, dipecat lah gitu ya kan. Ya sudah. Gitu loh.
Asik juga nih. Ya, Karena seru juga sih. kita udah ngomongin macam-macam resiko-resiko ya. Sekarang saya mau nanya, fee-nya berapa sih, Bang? Fee-nya itu Nah, dari artis, range fee-nya. oh, Vi. Iya. Ya tadi biar Jadi, orang-orang tertarik nih, gimana gitu. jadi istilahnya komisi lah ya buat agensi ya. Bukan, range fee buat artisnya, buat Oh, rent artisnya. fee. Rent fee buat Penciler artisnya. berapa, coloris berapa Oke. kalau di sana gitu. Kalau mau dibilang patokan resmi, itu Hmm. tidak ada. Tapi rata-rata ada. Oke. Patokan rata-rata kita untuk artis, untuk pensil itu paling murah 70. $70. Kalau paling murah. Kalau sama tintanya tambah 30. Oh, 100. oke. 100 ya, paling murah. Tapi ini belum dipotong sama apa namanya? Agency cut ya. Mhm. Nah, Sebelum agency cut potong nanti ada agensi sendiri. ya, oke. Belum potong agency. Kalau untuk colorist kita startnya dari 40. 40. 50, 40 ya, 40. Kalau inker aja berapa? Inker doang. Inker 30, paling Inker rendah. 30 ya, Paling rendah. paling rendah ya. Itu belum dipotong agency cut Belum ya. potong agensi. Belum dipotong agency cut. Kalau agency cut itu kalau di bawah 50 itu saya selalu advice ke orang-orang kita 20%. 20%. Agency cut. Ah. Ya, nanti kalau sudah di atas 500, kita cuma 15 biasanya. Oke. Nah, yang pernah diterima maksimal berapa, Bang? Fee yang pernah diterima Per lembar. penciler berapa? Per lembar. Kalau untuk global ya Marvel Rate ya. Berapa tuh? Marvel Rate itu kalau untuk halaman itu sekitar 450. 450. Itu yang paling top ya? Pernah sekali per proyek ada yang 600. Tapi Siapa nggak tuh? banyak. Artis siapa tuh ya? Ya, sayangan bos lah. Sayangan bos yang sudah meninggalkan dirinya. Oh, yang itu. On the record. Itu On the favorit record. saya tuh. Itu 600 itu. Gila. Itu 600 satu halaman. pernah, tapi sekarang udah nggak segitu. Kalau Iya. rate-nya Marvel berapa? Rate-nya Marvel Hah? berapa? Marvel. Itu tahu saya, startnya 250. Sekarang 250 ya startnya Marvel ya? Start loh ya. Jadi Start ya? pertama kali masuk 250. Heeh. Paling tinggi Start itu ya? 600 tadi ya? Iya, itu special case lah itu. Iya. Iya, Oke. special case itu. Dengan halaman minimal 20 ya kalau nggak salah ya, kalau Marvel ya. 22, 24 nih. Marvel 20, dia 20, iya sekitar 20-an lah. Jadi kalau misalnya Capers buat komik Marvel, pensilernya aja berarti at least dia terima 5.000 sebelum dipotong agensi ya. Betul sekali. Tapi jangan lupa diceritakan, with good money comes good responsibility. Iya. Punggung Dia duluan semangat. kena biasanya. Dia Punggung duluan semangat. kena. Ngomong duit biar semangat. Biar semangat, biar semangat. Kaya. Kaloris berapa paling tinggi? Kaloris paling tinggi Berapa? 5 kaloris. Kaloris itu paling tinggi 175. 50. Oke, 175. 175. Iya. Itu kelas Marvel juga ya. Betul sekali. 175. Tapi iya, kalau sekarang kaloris banyak murah-murah lah. Terlalu banyak persaingan sekarang. Oke. Iya. Berarti kalau yang tadi yang Abang sebut itu rate buat indie ya, komik-komik indie ya. Start tadi. Yang mana? Yang Start tadi, iya. Itu Itu paling bawah di situ. Paling bawah itu indie paling lah ya? bawah di situ. Indie lah istilahnya. Paling bawah di situ. Nanti dari situ ntar naik lagi ke atas. Itu. Berarti ada kelas-kelas artis juga nanti ya, dibuat kelas-kelas artis ya. Artis kelas A, kelas B. Kalau Ya. kita bilang aktris kelas A, kelas B, kita nggak bisa tahu juga. Karena begini, saya balik lagi, roti itu cuma dikit. Oke. Yang mau banyak. Mm-mm. Jadi sekitar tahun 2019, gua tuh pernah mempekerjakan aktris Marvel loh. Dengan bayaran cuma $150 per lembar. Penciler. Happens. Penciler. Sama inker lagi. Plus Langsung inker ya? minta 150. Plus inkernya. Percaya nggak? Percaya. Karena itu terjadi. Di saat kita mau mengklasifikasi, oh kamu kelas A $450, kamu kelas B $300, kamu kelas C sekian gitu. Nggak bisa. Karena apa? Karena nggak semuanya mereka punya patokan untuk nilai kerjanya. Kalau mau dipatok seperti itu, mati sama yang jual murah. Betul nggak? Iya. Kalau kita, kan persaingan sama kayak pasar.
Kalau klien ngapain dia bayar 350 buat artis, sementara dia ada artis yang cukup mumpuni di harga 150. Kayak kemarin teman ada yang sambat sama gua. Dia nunjukin komik DC. Gua nggak tahu yang gambar siapa. Dia bilang, "Mas, mosok DC gambarnya kayak gini, Mas. Gambar Superman tuh apa waktu itu kalau nggak salah, gua nggak tahu ya." Aku lihatnya emang gila, men. Jelek banget gambarnya. Sorry lah DC, sorry lah siapapun yang gambar itu. Gua bilang sama dia, gua nggak tahu, men. Ini masalah dia masuk dari agensi, pakai nyogok, pakai apa, gua nggak ngerti. Ya kan? Tapi buktinya dia memang masuk ke DC. Kita mau ngomong apa? Kalau masalah dia gambarnya jelek, mungkin murah. Ya. Nanti DC lagi, oh ketemu, wah ini orang ini murah nih, kita kasih aja lah. Kan cukup juga. Dalam arti cukup itu, cukup bagus untuk dibaca gitu loh. Iya. Bukan gambar kadut kan. Gambar yang cukup bagus ini tetap punya nilai juga gitu. Komunikatif lah ya. Nah, kalau kita mau masuk di situ dengan segala macam kemewahan, lu harus bayar gua 350, kalau enggak gua nggak mau kerja sama lu. Nggak bisa, man. Iya. Nggak bisa. Kita tetap harus mengikuti berapa yang kita butuhkan. Apakah itu cukup buat kita? Lu terima job itu. Makanya tahun 2019 itu gua bilang, artis Marvel yang sudah punya sekitar 16-17 buku di Marvel, itu mau dipekerjakan $150 sama tinta. Kan gila. Dia biasanya dibayar $250-325, dia dibayar $150, cuma separuhnya. Dan dia mau. Bayangin. Jadi kita nggak bisa matok lah, itu grade A, grade B, grade C, grade D, nggak ada itu. Yang ada cuma kebutuhan versus penawaran. Itu aja. Nggak bisa. Nah, saya tadi lupa nanya, Bang. Tadi kan kita ngomong soal komitmen artis, soal waktu ya. Komitmen artis, kadang waktunya molor-molor. Pernah nggak, Bang, terima artis, portfolio sama hasil gambar yang digambar beda, Bang? Pakai portfolio orang lain atau gimana? Pernah nggak gitu? Pernah. Gimana? Pernah. Jadi ceritanya ada nih, orang India. Dia apply ke Glass House, ya kan? Itu bukan kayaknya bukan sepenuhnya punya orang deh. Kayaknya dia, tapi nggak konsisten. Dia bikin pin up ya. Pin up-nya itu gambarnya ala-ala David Finch gitu ya. Keren ya, gitu. Terus begitu masuk ke halaman, jadi gambarnya Terry Dodson. Bersih gitu. Itu gambarnya. Kan aneh. Ini gue bilang sama dia, ini gambar lu? Iya. Dia bilang, iya. Yang sequence juga gambar lu? Iya. Wah, kalau kayak gini-gini gue nggak berani megang. Oke. Pasti kita nggak bakal hire ini. Nggak akan coba ya. Sebagus apapun dia, kita nggak masukin. Kenapa? Risiko. Nggak konsisten. Kecuali waktu itu belum ada agent dari India tuh, belum ada manajer India. Jadi kita semua yang di sini nggak berani megang. Tapi kalau sudah ada manajer India, mungkin dia bisa COD kan istilahnya kan, ketemu sama orangnya kan, bisa tahu orangnya ini real apa enggak gitu loh. Ya kan? Kalau dia real mungkin bisa dipekerjakan. Bagus loh gambarnya, aku lupa tahun berapa itu. Bagus banget gambarnya. Tapi belum pernah ada yang udah di-hire, ternyata pas udah di-hire keluar gambarnya beda. Pernah nggak? Oh, ini pas udah di-hire keluar gambarnya beda. Belum ada sih, kita kan belum ada ya. Belum ada. Kalau berubah ada. Yang berubah ada. Berubah ada. Siapa ya dulu ya? Sampai dipecat sama si David waktu itu. Karena nggak sesuai ekspektasi ya? Dia, bukan nggak sesuai ekspektasi, menurun. Dia degrade gambarnya. Jadi pertama dia gambar bagus ya. Bagus ya. Oh, keren. Habis itu belakangan orangnya itu pendek-pendek, buntek-buntek gitu. Iya, bener. Jadi Romita semua gitu orangnya. Semua ketawa semua. Si David bilang gini, wah ini kapan jadi kayak gini? Kan suka terus sama kita kan? Lu pernah kerja kayak gini nggak? Lu tawa semua manajernya. Itu gimana? Ya dipecat lah dia katanya. Dipecat sama kliennya. Ya gimana? Pertamanya bagus, pokoknya jadi pendek. Jadi nggak jelas semua orangnya. Ada. Orang Brasil itu, aku lupa namanya. Jangan disebutin. Terus dipecat gitu ya? Dipecat. Aku ketawa terus ada ya Tuhan. Ada aja sih, tapi namanya artis kita macam-macam kita nggak ngerti ya. Iya, betul. Nah, Bang, saya mau nanya juga nih. Ya. Ada nggak pengalaman apa yang menarik, Bang, selama jadi manajer? Pengalaman apa? Gimana? Yang buruk dan yang baik lah. Yang buruk apa gitu? Yang buruk itu ya itu tadi. Terburuk dari manajer saya adalah dari manajer pengalaman yang pernah gue alamin adalah dimaki itu. Dimaki. Baru kali itu dimaki sama chief editor
dari sebuah perusahaan publisher yang gede, dan kemudian keluar itu, FU itu keluar. Keluar karena telat deadline. FU itu keluar. Dia bilang kalau kamu telat, kamu tahu gak kalau kamu telat, kita telat terbit, kamu membuat aku rugi sekian ratus ribu dolar, dia bilang begitu. Dan itu terjadi. Makanya gue dimaki. Itu pengalaman terburuk gue di Glass House. Itu buruk banget gitu. Gue, waduh, sampai sekarang gue selalu itu jadi pelajaran buat gue bahwa di depan itu sebelum deal kita harus pastikan dulu kondisi artisnya, gitu. Dan juga dari situ gue menemukan tadi bagaimana plan B untuk tadi yang aku bilang, kalau artis udah nggak bisa sepertiga, lu wajib lapor supaya kita cari replacement. Kalau begini tadi tuh struktur untuk plan B-nya tadi itu gue sebarkan ke Glass House, semua manajemen. Gimana cara meyakinkan bahwa keadaan artis itu oke? Gimana caranya, Bang? Meyakinkan bahwa keadaan artis ini siap gitu? Nggak bisa secara pasti. Kita semuanya tuh finger cross. Jadi kalau kita bilang sama artis, ini bisa nggak garap ini satu bulan selesai? Kalau dia bilang bisa, itu semuanya finger cross. Kita nggak bisa pastiin gitu loh. Kita cuma bisa berharap iya. Yang pasti tadi peralatan tadi itu yang pertama tadi gue bilang, sepertiga jalan, kalau udah ngerasa nggak kuat, tolong please lapor. Itu profesionalisme artis. Kalau kamu udah 1/3 buku kamu proyek kamu udah kuat, jangan diem aja, jangan diem baik. Jangan diem, aku pasti bisa, aku sekarang nggak bisa, besok pasti bisa. Nggak bakal bisa, tetap harus laporan. Tapi kalau disuruh bagaimana memastikan, wah, nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena kayak orang bilang, shit happens lah. Kita nggak bisa ngatur itu. Iya. Terus pengalaman yang paling baik apa, Bang? Pengalaman paling baik apa ya? Mungkin ngerja sama Joe Bennett itu asik juga ya. Iya, bikin kalian itu ninjak. Iya. Ninjak. Terus gue juga sempat masukin Indro juga di situ. Oh gitu. Oh iya, di cerita pelamat ninjak ya. Dia masukin Indro juga di situ. Apalagi ya, yang paling happy itu sebetulnya apa ya? Nggak ada sih. Ya itu aja sih yang paling happy di kelas. Lagi sih kerja biasa, kerja gitu. Sempat sekali sih gue seneng soalnya diundang di San Diego Comic Con tuh. Datang ya nggak? Kan? Tapi nggak dikasih duit, jadi gue nggak berangkat. Mereka ngundang doang. Katanya Pak Andre booth-nya gratis buat Bapak sama Daniel Indro gratis. Tapi nggak dikasih uang saku, males juga. Minta dari David dong, David yang supply dong. Ya, mana mau dia. Nah, terus ini plus minusnya artis ikut manajemen artis, Bang. Kan ada juga artis yang milih, gue langsung lah ke DC, langsung ke ini. Apa plus minusnya dipegang sama manajemen artis? Plus minus ya, sekali lagi kita kan jualan kepercayaan ya. Jualan itu semuanya masalah kepercayaan. Jadi kalau kita mau dibilang jaminan yang bisa dijaminkan oleh agensi itu adalah cuman legal. Legalsnya aja. Ya, legalsnya aja. Jadi kita cuma bisa menjaminkan di legalsnya. Kalau untuk minusnya apa ya? Minusnya nggak ada sih. Gitu loh. Kalau minusnya dari agensi itu adalah kalau agensinya kabur itu aja. Kalau agensinya kabur? Agensinya kabur, atau agensinya tutup, atau agensinya misalnya tidak punya legal, itu nightmare. Pernah kok ada agensi yang tutup ya? Apa ya kemarin ya? Space Good ya? Yang kabur gak bayar kan ya? Sama teman kan kabur gak bayar itu kan? Iya. Banyak banget korbannya itu anak Indonesia. Iya. Jadi japri gue waktu itu. Bre, gue kenal sama bosnya itu. Sempat email-emailan juga. Dia sempat minta kerjaan juga di Glass House. Sungguhan. Dia sempat email minta limpahan kerja dari Glass House. Dan gue bersyukur waktu itu bos sama gue nggak mau gitu loh. Dan kita mikir, ini kenapa orang tiba-tiba seperti ini? Belakangan ternyata dia bawa kabur uang orang banyak. Wah, rese kan? Gitu. Aku pernah punya masalah sedikit sama mereka. Gitu ya? OA. Jadi mereka jualan original art, dan murah. Aku dapat murah banget. Terus ada satu gambar yang dijual itu pensil. Tapi pas datang ke Indonesia, tinta. Oh, Inknya. Dan setelah itu mereka nggak bisa dihubungin.
ada juga temanku yang dapat salah halaman dikirimnya. Jadi mesennya apa, dapatnya apa gitu. Ada. Tapi setelah itu mereka tutup. Jadi mereka nggak tahu lagi rugi ya. Mereka sale besar-besaran, banyak yang masuk. Tapi aku ikutin dari grup yang kolektor itu. Ada yang nggak dapet, ada yang salah halaman. Tapi mereka nggak bisa dikontak sama sekali. Jadi benar-benar putus. Gitu. Jadi memang bermasalah ya. Setelah itu baru dengar banyak nggak dibayar orang-orang. Iya. Sebetulnya kalau masalah banyak nggak dibayar itu bisa dari agensi, bisa juga dari klien sih sebetulnya. Kalau dari klien memang susah. Tapi kalau kemarin yang scapegoat itu nggak terlalu ngerti aku intinya apa. Kalau agensi kayak kita ya, kita bawa kabur duitnya artis itu kemungkinannya cuma 10% dari 100% mungkin. Oke. Kenapa? Karena nggak semua klien loh mau deposit uang itu. Klien itu rata-rata selesai baru dibayar atau in between. Yang mau bayar di depan itu cuma nggak banyak. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan besar malah mundur ke belakang. Gitu. Jadi kalau sampai artis kemungkinan besar kalau jadi scapegoat itu kemarin kan sempat ngomong-ngomong juga dia bawa kabur itu sebenarnya kemungkinan bukan bawa kabur, kemungkinan kliennya yang nggak bayar. Nggak bayar. Itu jumlahnya masif. Iya. Dalam kondisi jumlahnya masif itulah terjadinya kolapsnya dia. Nggak tahu gimana terusannya, gue nggak terlalu ngikutin itu. Oke. Wah, asik nih kita ngobrol sejam. Nggak terasa. Mau 2 jam nggak apa-apa nyantai. Udah ngomongin agent nih. Sekarang kita balik ke Bang Andri lagi. Komik favorit itu apa, Bang? Komik favorit yang selama ini yang lu paling suka apa? Komik favorit ya? Ini boleh terus terang atau gimana nih? Terus terang lah. Terus terang ya. Gue sebenarnya terus terang lebih suka baca manga sih. Nggak apa-apa. Bebas apa aja. Gitu ya? Boleh ya? Ini bukan channel komik Amerika, bukan. Bebas semua komik. Bukan ya. Komik yang paling suka gue baca, yang paling suka gue baca itu Dragon Ball. Dragon Ball. Boleh kan ya? Boleh kan ya? Boleh. Paling suka gue baca itu paling suka itu Dragon Ball. Kenapa tuh? Seneng bang. Hah? Kenapa tuh? Ya karena dari zaman kecil gue itu kan baca Dragon Ball itu nambah semangat loh. Bener, di hari-hari gue yang kadang-kadang kan kita kan namanya ABG kan nggak selalunya mulus ya. Oke. Ya kan, ada waktu zamannya dibully, ada waktunya kita juga berkelahi atau mungkin deket sama perempuan atau mungkin dimarahin orang tua yang kita nggak setuju, namanya juga ABG. Komik itu nemenin gue loh. Dragon Ball itu gue baca hampir mungkin 1000 kali sepanjang hidup gue. Dan masih gue baca, terutama seri 29-30, waktu Sengoku jadi Super Saiyan itu, yang kururin mati itu, gila, man. Itu sampai sekarang masih gue baca, karena gue bosan gitu, gue ambil dari lemari, gue baca gitu. Masih tetap seneng, masih tetap punya reaksi yang sama, masih tetap goosebumps tetap sama. Nah itu komik yang paling suka gue baca dah. Dragon Ball ya. Gitu. Asik. Dragon Ball. bukan komik Amrik, sorry. Jadi ini channel komik, ini Kepo Komik Mandiri itu bukan satu genre aja, bebas kita ngomongin komik apapun bebas. Gitu. Petro Barang boleh, ini boleh gitu. Oke. Nah kalau artis favorit siapa? Artis favorit? Gambar. Artis favorit gue ya Akira Toriyama ya. Akira Toriyama. Udah pasti lah, itu nggak ada musuh buat gue. Tetap bagus lah sampai sekarang, tetap seneng gue. Cuman yang baru-baru ini kalau mau ditanya siapa yang gue paling seneng gambar itu yang gambar komik Solo Leveling. Itu bagus banget gambarnya. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Solo Leveling itu manhwa webtoon Korea. Oke. Waduh, gambarnya bagus banget bang. Waduh, mesti dibaca. Ceritanya bagus, gambarnya bagus. Terus semua komposisi dia punya itu kelasnya A banget. Sampai gue tunjukin sama si David ya. Dia sampai baca loh itu. Solo Leveling. Gila, keren banget. Ini siapa yang bikin? Dia bilang, keren. Dia baca. Bos gue yang setiap hari berkecimpung sama komik Amrik, dia baca webtoon gini. Keren man. Dia bilang gitu. Coba baca. Solo Leveling. Itu gue rekomen deh. Siap. Baca itu nggak? One Punch Man. Ada. Baca. Baca nggak? Baca. Tapi komik itu doang. Komik pertama doang.
Itu kalau dibaca sampai habis, ya kan? Siapa namanya? Gambar Miura kalau salah aku Miura sama gitu. Itu vibe-nya hampir sama Solo Leveling, tapi Solo Leveling itu gambarnya jauh dari rata-rata. Bagus banget, lu mesti coba baca itu. Google aja ntar gue kasih channelnya di website. Boleh. Wah, gila, itu bagus banget. Nah, kalau komikus Amerika siapa yang paling suka? Jim Lee lah. Jim Lee ya? Iyalah. Gue suka banget itu gambarnya, masih mencoba niru sampai sekarang. Kalau Indonesia siapa? Kalau Indonesia gue suka Mansur Daman lah. Pak Man. Pak Man lah, pastilah. Gue seneng banget gambarnya tuh clean banget. Ya, kalau lu gambar orang yang no effort itu kayak Pak Man itu. Jadi misalnya kalau kita suka dengar penyanyi ya, ada orang yang bisa sampai nada tinggi ya, tapi dia kayaknya no effort banget kan. Dia kayak Judika misalnya gitu kan. Wah, tinggi, tapi dia kayak nggak ngotot gitu loh. Pak Man tuh gambarnya kayak gitu kalau di lokal. Dalam arti dia tuh effortless kalau gambar. Kita kalau lihat dia gambar tuh bisa kayaknya gambarnya tuh relax banget gitu loh. Kan ada gambar orang yang tegang ya, katakanlah kayak Ardiansyah misalnya gitu ya. Bagus, tapi garis-garisnya kan tegang banget kayak Jim Lee gitu. Ya kan gitu kan. Jadi kayak gambarnya tegang banget, orangnya berkotok semua lah. Kalau nggak betul bukan gambar dia lah gitu kan gitu. Ya kan? Garis-garisnya banyak gitu kan. Kalau Pak Aman terusnya kayak lembut gitu, kayak apa ya? Kayak apa ya? Istilahnya kayak nontonnya relax gitu. Effortless gitu. Jadi kayak kita menikmatinya gitu. Itu Pak Mansur Daman, itu idola gue. Oke, siap. Nah, terus rencana abang ke depan gimana nih? Rencana ke depan di dunia komik, lu tetap mau terus di Glass House, apa mau buat sendiri, atau jadi artis komik? Oh, studio gue kan sudah ada, jalan sendiri. Oh, di studio? Iya, jalan. Jaya Studio itu jalan, gue punya sendiri. Oh, jadi ada rekrut orang juga ya di studio? Ada, enggak, merchandise modelnya kita. Oke. Jadi studio gue sudah ada sendiri, dan kita sudah banyak sekali proyek juga yang gue lempar-lempar ke orang-orang. Jadi ya gue sekarang jalan di 2 kaki ya. Ada di Glass House, ada di Jaya Studio juga gue jalanin. Itu studionya online aja, nggak ada di rumah. Semua kita punya artis itu, semua yang mau berkarya sama kita dan punya komitmen, kita juga ambil. Jadi gue sering lempar kerjaan kan kemana-mana. Jadi nggak harus dari Glass House juga. Kalau rencana gue ke depan ya tetap survive di sini, terus bisa beli Lembo lah dari komik-komik ini. Siap. Aminin dulu. Yang penting punya rencana dulu. Ya, Kalau yang rencana repot. Bisa beli Lembo dari bisnis komik ini. Gitu. Lembo satu-satu apa 124 lah? Maestro lah. Maestro 124 lah. Aduh. Oke. Thank you banget Bang Andre nih, bisa ngobrol kita enak banget. Oke. 1 jam lebih nih. Banyak ilmu yang kita dapat, banyak hal yang kita bisa pelajarin dari sini. Jadi buat teman-teman yang masih yang mau untuk mencoba berkarya di komik untuk di luar negeri, bisa kontak Bang Andre ini, dan ingat banyak calo di sini, banyak calo di mana-mana. Pilihlah yang jelas, yang pasti-pasti aja. Karena semakin sedikit resikonya semakin bagus buat kita gitu. Jadi nanti ini saya tempel lagi alamatnya, alamat Glass House dan alamat email Bang Andre, silakan kontak langsung aja dan mudah-mudahan bisa berhasil. Oke Bang, terima kasih banget ngobrol-ngobrolnya. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya. Sampai ketemu lagi. Oke Bang, makasih. Nah, Kepowers, asik kan? Tulis komentar dan pernyataan Kepowers di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe.